Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang kakek di Berau dijatuhi hukuman 14,6 tahun penjara karena menyodomi seorang bocah. Dari catatan hakim, kakek ini ternyata residivis kasus serupa. Satpol PP Samarinda bertindak tegas, lokalisasi Loahui disegel dan ditutup paksa. BMKG Balikpapan ingatkan warga pesisir Kaltim agar lebih waspada terhadap ancaman gelombang tinggi dan potensi hujan lebat. Pengadilan Negeri Tanjung Redep menjatuhkan vonis 14,6 tahun kepada seorang pria berinisial BH yang telah berusia 50 tahun. Vonis dijatuhkan setelah majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang bocah berusia 13 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan di sebuah musala di Jalan Poros Gunung Tabur Bulungan pada Jumat dini hari 1 Agustus 2025. Juru bicara Pengadilan Negeri Tanjung Redep menyatakan vonis terhadap BH dibacakan pada Senin 1 Desember 2025. Vonis tersebut lebih berat 6 bulan dibanding tuntutan jaksa, yakni 14 tahun penjara. Pihak pengadilan memastikan vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap lantaran terpidana tidak mengajukan banding. Dari catatan pengadilan, BH pernah menjalani kasus serupa di tahun 2017 dan baru bebas di tahun 2024. Riwayat ini menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim saat menjatuhkan vonis. Mengetahui di fakta persidangan kalau ternyata terdakwa ini residivis, baru kurang lebih 1 tahun bebas dari perkara yang sama, yaitu tidak pidana pencabulan juga terhadap anak di bawah umur di tahun 2017. Itu adalah menjadi alasan pemberat kami untuk menjatuhkan pidana, yang mana dalam vonis itu terdakwa dijatuhi hukuman selama 14 tahun 6 bulan dan juga denda sebesar 1 miliar. Apabila tidak dapat membayar denda, maka terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang dituntut selama 14 tahun. Namun setelah dibacakan putusan itu sendiri, terdakwa dan juga penuntut umum menerima dengan putusan majelis hakim yang telah dibacakan. Oleh karena itu putusan bisa dianggap telah berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan, BH yang sudah ditetapkan menjadi terpidana itu ditahan di Rutan Kelas 2B Tanjung Redep. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Kantor Imigrasi Tanjung Redep menggagalkan upaya seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun yang hendak berangkat ke Kamboja. Petugas menemukan keganjilan saat remaja tersebut mengajukan paspor ke kantor imigrasi. Kecurigaan muncul setelah remaja itu tidak mampu memberikan penjelasan terkait maksud dan tujuan perjalanannya. Ia yang semula mengaku hanya ingin berwisata, akhirnya berkata jujur jika dirinya diajak seseorang untuk bekerja dalam jaringan judi online atau daring di Kamboja. Anak ini tidak bisa menjawab dengan jelas. Kemudian dia juga menyatakan dia bekerja, memiliki pekerjaan sebagai penjual barang di TikTok, tetapi pada saat ditanya petugas akunnya apakah benar ada atau tidak, dia juga tidak bisa menunjukkan. Dari situ petugas wawancara makin curiga, akhirnya diserahkan ke bagian Intel Dakim untuk di BAP untuk
memastikan apakah tujuannya ini benar mau wisata atau ada tujuan lain. Di sana diserahkan ke bagian BAP, di bagian BAP diperdalam lagi. Nah, di sanalah muncul pengakuan bahwa dia diajak oleh seseorang untuk ke Kamboja, di sana nanti bekerja sebagai admin judi online. Khawatir jika remaja ini akan jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, pihak imigrasi melaporkan perkara tersebut ke polisi. Langkah tersebut diambil untuk menelusuri lebih dalam jaringan dugaan perdagangan orang yang kini sudah mulai masuk ke wilayah Berau. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Kubangan maut yang menelan korban 6 bocah ini berlokasi di kilometer 8 Jalan PDAM Balikpapan Utara. Para korban merupakan anak-anak dengan rentang usia 5 hingga 12 tahun. Perkara tersebut kini ditangani oleh Polda Kaltim. Direktur Direktorat Kriminal Umum atau Ditkrimum Polda Kaltim menyatakan perkara kubangan maut masih dalam tahap penyelidikan. Tercatat sebanyak 20 saksi sudah dimintai keterangan. Para saksi terdiri dari pihak pengembang perumahan, keluarga korban, hingga warga setempat. Ini sekarang kan masih dalam tahap penyelidikan. Masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Kurang lebih saksi sudah diperiksa kurang lebih 20-an ya. Sampai hari ini kalau nggak salah juga masih ada yang dipanggil juga, baik dari pihak manajemen Grand City, termasuk security-nya, juga masyarakat sekitar. Keluarga korban juga sudah diminta keterangan semua. Karena ini kan termasuk juga perkara kan mengakibatkan meninggal ya 6 orang. Kubangan maut yang berada di lahan perumahan Grand City Balikpapan Utara terbentuk akibat pengupasan lahan yang tidak dilanjutkan pengerjaannya. Penghentian tersebut terjadi akibat proses sengketa antara pihak pengembang dan warga masih berlangsung. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.